guys yang sudah mengklik video ini. Enjoy this video. Oke, jadi hari ini aku bakal menceritakan cerita dari salah satu dari kalian semua. Mungkin kalian yang belum tahu boleh klik di bawah ini ada email. Kalian bisa kirimkan email ke sini. Mungkin kalian ada yang mau sharing berbagai pengalaman horor kalian, bisa langsung email aja di sini, nanti aku bacain. Nah, selamat datang di Kismis, kisah misteri. Ini udah lama banget ya by the way Kismis. Sebelum kita lanjut ke videonya, klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya. Kalau kalian sudah subscribe, makasih banyak yang udah subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dulu biar gak ketinggalan sama konten-konten aku setiap harinya. Jadi ini adalah kejadian horor yang dialami oleh Nida, sudah disamarkan ya namanya, karena memang dia tidak mau disebutkan gitu namanya. Dialami seorang Nida dan teman-temannya di asrama sekolahnya pada tahun 2022. Jadi begini guys ceritanya. Pada tahun 2022, Nida ini memang bersekolah di salah satu sekolah seperti pondok pesantren lah, jadi asrama putri gitu loh guys. Tapi asrama ini memang tidak diwajibkan untuk tinggal di sana, jadi mungkin yang dekat rumahnya boleh banget buat pulang gitu ke rumahnya masing-masing. Tapi yang jauh boleh memakai fasilitas asrama dari pondok pesantren ini. Nida ini dia adalah seorang senior, udah mau lulus gitu, dan ada dua orang lagi yang bernama Rani dan Lisa. Ini namanya juga disamarkan ya nama temannya. Pondok pesantren ini memang sudah pembagian rapot, otomatis ujian juga udah selesai, tinggal liburan aja nih guys, karena libur panjang nih ya kan, untuk kenaikan semester selanjutnya. Nah, karena libur panjang jadi banyak banget dong yang pulang, karena memang di asrama itu cuman hanya ada 4 ruangan di asrama itu, dan satu ruangan itu sekitar ada 4 atau 5 tempat tidur, jadi lumayan besar guys di dalam satu ruangan itu gitu, dan ada lemari-lemarinya juga. Mereka semua ini pada pulang ke rumahnya masing-masing karena liburan panjang nih. Dan ada tinggal 3 orang ini yang memang tidak pulang guys pada hari itu. Dari awal pagi tuh rame banget ya, jadi kayak orang-orang semuanya pada jemput anaknya buat pulang gitu setelah banjir rapot. Tapi itu kan liburan ya kan. Sampai di jam 4 sore semuanya pada kosong. Otomatis asrama itu kosong dong, pondok pesantrennya kosong. Setelah pondok pesantrennya kosong, ternyata bisa 3 orang ini, Nida, Rani, dan Lisa. Nida dan Rani ini memang posisinya satu kamar guys. Akhirnya mereka mulai seperti biasa lah ya melakukan aktivitas, tapi awalnya Rani dan Nida ini memang tidak melihat selain mereka gitu. Jadi mereka nggak tahu bahwa Lisa ini juga nggak pulang ke kampungnya nih guys. Akhirnya Nida dan Rani ini yang awalnya memang nggak deket nih guys. Rani ini memang senior lah ya, jadi walaupun satu kamar ya mereka biasanya masing-masing lah ya. Nah akhirnya karena ditinggal sisa berdua, dan si Nida ini kayak bingung, kok sepi banget ya gitu asrama hari ini. Biasanya orang-orang itu jarang banget buat pulang liburan gitu. Adalah masih ada banyak banget yang kadang nggak pulang gitu untuk libur, tapi hari itu memang kebetulan hampir semuanya pulang kan. Ya udah, Nida juga nggak mau ngambil pusing kan, kayak ya udahlah gitu. Akhirnya karena satu kamar dengan si Rani, akhirnya mereka mengobrol lah ya kan, mengobrol ngalur ngidul, akhirnya mencoba untuk akrab gitu di hari itu. Karena cuma berdua nih guys, mereka nggak mikir lagi kayak oh mungkin di kelas lain, di ruangan lain masih ada kali gitu. Ya udah, mereka seperti biasanya melakukan aktivitas masing-masing sampai di maghrib dan isya. Mereka sholat berjamaah di kamarnya ya. Sampai di situ mereka keluar lah malam. Jadi ceritanya di dapur ini memang sudah disediakan makanan untuk malam yang nggak pulang gitu. Nah jadi yang nggak pulang kan emang kayak dicatetin gitu kan, ada berapa orang yang nggak pulang, ya udah disediain tuh makanannya dari dapur di asrama tersebut gitu. Dan otomatis guru-gurunya juga pada pulang dong, dan anak-anak ini sebenarnya boleh buat makan di luar kalau memang nggak pulang gitu. Tapi setiap hari di asrama itu memang nanti ada gitu yang tukang masaknya itu datang gitu, kalau enggak mereka boleh untuk membuat apapun gitu di asrama tersebut, di dapurnya ya.
Nah sudah akhirnya malam, si Nida sama Rani ini mulai berjalan-jalan di koridor. Mereka tuh bete banget nih guys di kamar karena posisinya sepi. Terus kayak ya udahlah gitu, bikin sesuatu yang seru aja lah berdua gitu, jalan-jalan di koridor, keliling-keliling di asramanya karena memang sudah terbiasa kan di asrama gitu, jadi nggak kepikiran sama sekali ada suatu hal yang aneh gitu. Selama Nida bersekolah di pondok pesantren itu, dia nggak sama sekali pernah mendapati atau merasakan kejadian-kejadian yang aneh guys di sana. Jadi ini memang pertama kali, benar-benar pertama kali dia ngerasain hal yang seperti ini. Ih serem banget pokoknya ceritanya sebenarnya. Setelah Isya itu mulai tuh guys, kok si Nida mulai merasa merinding gitu, merinding di setiap lorong sekolah. Akhirnya, nah di situ cuman ada satu orang satpam yang memang jaga malam di situ guys, memang jaga malam yang selalu melihat keadaan dan kondisi anak-anak, ngecek lah ya yang nggak pulang. Karena belum tengah malam, jadi masih lah ya Bapak satpam ini ngobrol-ngobrol di depan sana gitu, di depan gerbang sana sama orang-orang depan. Nida sama Rani ini sambil ngobrol, sambil jalan, sambil on the way ke dapur karena mereka mau makan. Gak lama kemudian mereka dengar teriakan. Mereka bingung dong, ternyata masih ada orang. Larilah mereka ke kamar yang paling ujung. Dia bukalah pintunya, Lisa udah teriak ketakutan. Rani ini gak begitu kenal banget sama Lisa karena Lisa ini adik kelasnya dan memang mereka satu kelas dengan si Rani gitu. Jadi Rani yang kenal dengan Lisa. Kenapa Lis? Katanya Rani. Buat ngomong aja tuh Lisa nggak bisa sama sekali guys, gagu gitu, gagu banget, nggak bisa ngomong berkata-kata apapun karena posisinya dia habis melihat sesuatu. Si Lisa ini, si Nida ini merasa kayak merinding, baru pertama kali dia ngerasa merinding banget di tempat itu. Jadi mereka berdua ini kayak datang langsung nyamperin Lisa terus langsung nenangin Lisa, udah Lis nggak apa-apa gitu. Si Lisa ini posisinya memang benar-benar kayak shock banget, panik banget karena dia habis ngeliat sesuatu tadi. Akhirnya Lisa ini mencoba untuk dibawa keluar sama mereka dan pengennya mereka tuh emang kayak udah yuk tidur di kamar kita aja gitu, daripada lu sendirian di sini. Emang ada lagi nggak orangnya gitu. Ternyata Lisa bilang nggak ada lagi, cuman aku doang. Jadi yang tinggal di asrama ini cuman ternyata kita bertiga doang. Karena posisi pondok pesantrennya mereka itu nggak begitu deket banget sama kota ya, jadi masih kayak di pedesaan gitu dan rumah warga itu lumayan agak jauh gitu ke depanan gitu. Jadi ya bisa dibilang sepi lah ya itu tempat, jadi bener-bener kayak sunyi, sepi, bayangin yang ngeri banget itu. Ya udah mereka mencoba dong untuk ngajakin si Lisa, udah yuk kita makan aja ke dapur, gue mau makan nih gitu sama si Rani gitu kata Nida. Ya udah keluar nih, mau keluar ada angin kencang banget yang benar-benar nutup pintu. Bayangin aja itu pintu nggak bisa dibuka lagi. Bingung dong, Nida kayak klak gitu sama pintu. Kok bisa dibuka sih katanya gitu. Bingung dong, semakin bingung. Mereka bertiga kayak tatap-tatapan tapi kayak sama-sama berpikir gitu kan nggak sih? Pasti kalian semua kayak udah kepikiran tuh gimana tuh. Udah kebayang kan kalian gimana kayak tinggal tatap-tatapan bertiga terus ujung-ujungnya kayak mikir masing-masing gitu. Otomatis semakin takut dong, mereka bertiga semakin takut. Nah Lisa ini yang memang posisinya dia karena udah pernah ngeliat sesuatu itu, dia nggak berani ngomong apapun. Dan Nida ini sama Rani udah mulai panik nih. Nida masih bisa berpikir positif saat itu guys, jadi dia masih kayak keganjel kali atau apa kali gitu, dia masih bisa berpikir positif. Secara si Rani ini udah panik banget, kak gimana nih kak, tolongin dong kak gimana nih kak, kita teriak aja apa tuh. Terus kata Nida, jangan, mencoba untuk mengatasi situasi lah ya dengan kedewasaannya gitu. Si Nida ini masih aja berusaha ngebuka kan. Nah posisinya mereka ngebawa handphone karena kan memang handphone ada gitu, udah dikasih, diperbolehkan untuk bawa handphone karena posisi liburan kan. Udah yang mau mungkin telepon orang tuanya boleh, cuman handphonenya di kamar posisinya, jadi mereka nggak pikir sama sekali buat bawa handphone kemana-mana gitu. Ya udah tuh, Nida akhirnya nggak bisa ngebuka juga. Nggak lama kemudian mereka semua kayak tatapan mulai merinding nih guys. Kok kata Nida dalam hatinya, perasaan gue nggak enak tuh. Lisa teriak lagi dan dia ngeliat, astagfirullah merinding gue. Lisa tuh teriak lagi dan ngeliat sosok yang
Jadi kayak jendelanya itu posisinya belum ditutup semua gordennya guys. Jadi ada bayangan yang gede banget warna hitam lewat di jendela mereka kayak cepat sep gitu. Mereka semua bertiga kayak ngeliat, shock, panik, gak bisa ngomong apa-apa juga. Kalian pasti tahu kan gimana rasanya kalau ketika kita ngelihat sesuatu hal tapi gak bisa ngomong apa-apa gitu. Pada mau teriak nih, si Nida pun mau teriak, Rani pun mau teriak gitu. Tapi kayak mulut mereka tuh gak bisa sama sekali buat teriak. Masih berusaha si Nida ini buat ngebuka pintu. Gak lama kemudian, setelah bayangan itu lewat, ada lagi dari ventilasi. Jadi posisinya itu ada ventilasi yang memang di sebelah ruangannya itu ada ruangan kosong lagi guys. Itu ruang kosongnya yang di sebelah itu ruang guru, jadi kayak ada ventilasinya gitu loh. Nah di ventilasi atasnya itu posisinya Nida ini ngeliat dari ventilasi, dia ngeliat bener-bener ada yang muncul dari ventilasi itu dan matanya merah dan berbulu guys. Dia ngeliat itu dan teriak sekencang-kencangnya. Nida sambil buka pintu, akhirnya pintu itu kebuka guys, blok gitu kebuka. Langsung lah mereka keluar dan teriak-teriak. Datanglah ini security karena dengar mereka teriak-teriak nih guys. Akhirnya dia turun ke bawah. Ini masih posisinya gemeteran mereka bertiga dan gak lama Lisa kesurupan guys. Akhirnya setelah Lisa kesurupan diobatin bener-bener, nah datanglah ada satu staff dari pondok pesantren itu. Jadi ada bapak staff gitu yang datang, memang posisinya mau nemenin bapak yang ngeronda ini gitu di malam itu, karena posisinya masih ada anak-anak nih yang tinggal di asrama itu. Jadi biar setidaknya sampai di jam-jam tengah malam lah bapaknya pengen nemenin si bapak-bapak ngeronda ini. Melihat kejadian itu akhirnya nggak lama Lisa ini kayak dikeluarin gitu kan, dikeluarin lah setannya gitu, kesurupannya udah selesai. Nah mulailah di situ pelan-pelan mereka cerita, dikasih minum apa segala macam. Mulailah di situ mereka cerita tentang kejadian tersebut. Mereka mulai mencek. Jadi bapak staf ini dan bapak ustadz ini mulai ngecek ke atas dengan bapak security ini. Naiklah mereka nih semuanya nih berlima kan jadinya. Ada Rani, ada Nida, ada Lisa, ada bapak security dan bapak ustadz. Nah ada 5 orang ini naik ke atas ke ruangannya Lisa. Pas mereka ngecek itu nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada tanda-tanda apa-apa sama sekali nih guys. Ya sudah, mereka kayak bingung, kosong seperti biasa. Akhirnya mereka tidur bertiga tuh malam itu. Bapak-bapak ini sama sekali nggak ada yang percaya tentang cerita mereka sampai si Lisa itu kesurupan. Jadi kayak diabaikan aja nggak sih? Aku rasa ini cerita kayak benar-benar diabaikan sama security dan bapak staffnya ini. Nah setelah itu mereka tidur masih bertiga dong. Setelah mereka tidur bertiga lagi, mereka tetap ngerasain hal-hal yang janggal dan aneh, tapi nggak sampai sebegitunya. Karena bapak-bapak security dan bapak staff ini tidak percaya ya, karena akhirnya mereka ya yaudahlah yuk kita pulang aja gitu. Akhirnya mereka memutuskan pulang di hari ketiga guys. Akhirnya setelah kejadian itu liburan pun udah berakhir, jadi asrama memang benar-benar kosong sama sekali. Dan si Lisa waktu pulang ke rumah dia mengalami sakit yang lumayan parah setelah kejadian itu. Akhirnya awalnya Lisa memutuskan untuk pindah dari sekolah itu, dan Nida dan Rani pun juga memutuskan pindah dari sekolah itu. Dan cerita-cerita itu sudah tersebar ke sekolah-sekolah lain karena memang kejadian ini emang bikin kayak bahkan warga-warga yang di depan itu yang lagi nongkrong gitu sama bapak-bapak yang security ini, posisinya mereka ngedenger sendiri dan menyaksikan sendiri waktu Lisa kesurupan. So itu tadi pengalaman dari Nida yang menurut gue teror satu malam itu mengerikan banget sampai bisa bikin mereka setrauma itu. Gue jadi Nida beneran trauma sih dengan kejadian kayak gitu. Gimana perasaan kalian kalau seandainya kalian di dalam posisi? Coba komen dulu ya. So itu tadi cerita dari Nida. Semoga bisa menghibur kalian dan ya kita sudahi sampai sini aja ceritanya. Makasih banyak yang udah nonton, makasih juga yang udah subscribe channel ini. So kita tunggu buat cerita-cerita kalian selanjutnya di email gue. Pamit, bye. Makasih banyak yang udah nonton.